Pemilihan umum 2024 menjadi panggung di mana suara rakyat berkumpul untuk membentuk arah masa depan bangsa dan negara. Berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih ataupun dipilih, adalah hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Pemilu kali ini bukan hanya sekedar pertarungan gagasan dan visi, tetapi juga menjadi sebuah panggilan untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali dapat dengan mudah dan nyaman berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satunya adalah partisipasi masyarakat disabilitas, yang juga memiliki hak untuk dapat menyuarakan pendapatnya dan harus menggunakan hak suaranya dalam pemilu 2024 mendatang. Saudara, pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi bagi setiap lapisan masyarakat dalam menentukan pemimpin pilihannya untuk memimpin negara dan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Tentunya tidak terkecuali para kaum difabel atau penyandang disabilitas. Pada pemilu 2024, kaum difabel ini nantinya akan mewarnai demokrasi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana peran, antusias, juga partisipasi aktif dari para kaum difabel ini dalam menyambut pemilu 2024 14 Februari 2024 mendatang? Tetap bersama kami dalam Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memastikan bahwa sebanyak 1.101.178 penyandang disabilitas sudah tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2024. Di mana jumlah pemilih penyandang disabilitas ini mencakup 0,54% dari total 204,8 juta pemilih nasional. Namun, untuk memastikan kehadiran mereka yang berharga dalam proses ini, dibutuhkan upaya bersama melalui sosialisasi yang memfokuskan pada kebutuhan dan hak-hak khusus mereka. 17 tahun, kalau sudah 17 tahun boleh ikut ikut milih siapa yang kita tuju kita pilih, ya. Oleh karena itu, pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 ini tidak bisa diabaikan. Pada umumnya, setiap warga negara Indonesia yang telah berusia di atas 17 tahun pernah atau telah melaksanakan perkawinan memiliki partisipasi politik yang sama. Seperti dapat menggunakan hak suaranya pada saat pemilu berlangsung tanpa terkecuali. Baik itu masyarakat biasa ataupun bagi para kaum difabel sekalipun. Namun sayangnya, akses untuk dapat memberikan hak suara ini tidak dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat penyandang disabilitas, yang memerlukan akses khusus agar dapat memberikan partisipasi politiknya dalam pemilu. Pendidikan dan sosialisasi pemilu yang lebih intens perlu diterapkan, agar para kaum difabel dapat ikut berperan aktif dalam menggunakan hak. Karena pemilu merupakan pilar demokrasi. Lantas bagaimana
suara para disabilitas dalam menyambut Pesta Demokrasi 2024 nanti. Akankah mereka ikut berpartisipasi secara langsung? Atau pemilu 2024 kali ini masih asing bagi mereka? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ini lagi ngajar ya sekarang? Iya, lagi ngajar ini. Kebetulan ada SMP dengan SMA. Boleh saya tanya-tanya sedikit Bu? Sebelumnya kenalan dulu kita boleh? Ya, boleh. Nama saya Ibu Lis Maelian. Biasa dipanggil anak-anak dengan Ibu Lis. Ibu Lis ya. Bu, ini mungkin kita sedikit akan membahas mengenai pemilu 2024 Ibu. Iya, Ibu sendiri bagaimana nih tanggapan mengenai pemilu 2024 ini? Iya. Seharusnya memang kewajiban kita siapapun ikut menyukseskan berlangsungnya pemilu, apalagi anak-anak seperti ini. Kalau kita lihat kan wajar mungkin dia tidak tahu menahu, cuman kita sebagai orang yang tua dari dia, yang ada di sisi dia, kita harus memberikan pemahaman pemilu itu apa hak dia, jadi harus kita berikan kepada mereka. Betul. Sejauh ini sendiri Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai pemahaman pemilu khususnya bagi kaum difabel atau penyandang disabilitas Ibu? Iya, kalau mungkin pemahaman mereka tentang pemilu ini taunya dari kan di pelajaran PPKN itu kan ada pada sila-sila, ada mempelajari kan sila 1 sampai yang kelima. Ini mungkin sila keempat kita terapkan bahwa adanya musyawarah kan. Nah, di sana mungkin sering tentang pemilu itu sering disebut-sebut, sering kita contohkan dalam belajar mereka. Harapan Ibu sendiri Bu, ke depannya ini dalam proses pemilu nanti nih, mungkin apakah ada harapan khusus bagi para pemilih, terutama bagi kaum difabel ini Bu? Iya, kalau harapan saya tentu saja hak kewajiban mereka itu harus kita penuhi ya. Kemudian mereka ini juga harus jangan kita salah gunakan pilihan mereka. Jadi orang yang mendampingi, yang betul-betul mendampingi dia supaya dia mengerti tentang pemilihan itu memang orang-orang yang dipercaya sama, memang suara itu memang sampai, jangan sampai disalahgunakan suara mereka itu saja. Mungkin menjelang kita pemilu ini kami sangat terbuka gitu. Kalau ada sosialisasi dari KPU atau dari pihak mana, sangat kami harapkan. Karena selama ini kan belum ada, cuma mereka belajar mungkin dari nonton, mungkin juga dari buku-buku. Dari buku-buku. Ya. Berarti perannya memang dari teknologi juga ada ya Bu ya. Serta ada beberapa pembelajaran dari sekolah sendiri yang memang sudah mengajarkan mengenai pemilu 2024. Baik, terima kasih Bu Lis atas waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Oke, jadi hari ini kita belajar bahasa. Hari ini kalian punya rumah, di halaman rumah kalian itu bersih, disapu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Bu. Ini sedang mengajar ya? Iya. Boleh kenalan dulu namanya siapa Bu? Nama saya Sylvia Damayanti. Sylvia Damayanti. Ini lagi ngajar apa ini Bu? Ini lagi ngajar untuk anak-anak kelas tunarungu atau bisa dibilang kelas B. Kelas B. Nah, Ibu Sylvia boleh tanya-tanya sedikit ya, saya mengenai, ini kan kita sebentar lagi menuju pemilihan umum 2024. Ya. Tanggapan Ibu Sylvia sendiri mengenai pemilu 2024 ini sebagaimana? Untuk menurut saya, untuk dalam pemilihan umum ini, apalagi khususnya untuk anak disabilitas, kan ada yang namanya tunagrahita, tunarungu, tunadaksa, itu lebih baiknya disiapkan untuk fasilitasnya. Seperti kan kalau anak tunarungu kan nggak mengerti itu Mbak ya, untuk bagaimana menjelaskannya, atau memang ada khusus dari pemilihan umum untuk menjelaskan bagaimana tata cara memilih untuk anak tunarungu ataupun juga untuk anak disabilitas. Baik, untuk sejauh ini sendiri dari murid-murid Ibu mungkin ya, itu sudah berapa banyak yang bisa melakukan pemilihan umum pada 2024 nanti? Kemungkinan lebih kurang 10 orang. Iya. 10 orang itu bagaimana mengenai pemahaman mereka sendiri untuk melakukan ataupun berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti? Untuk 10 orang ini ada beberapa yang sudah mengerti dan ada beberapa yang masih memang perlu bimbingan dan memang perlu harus diarahkan bagaimana cara untuk memilih. Terima kasih ya Ibu Sylvia. Alpan sekarang umurnya berapa nih? 17 tahun. 17 tahun. Berarti sudah bisa memilih ya dalam pemilu 2024 nanti. Alpan Iya, sendiri sudah pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya?
Belum, Belum pernah, tapi sudah memahami mengenai pemilu 2024? belum. Belum memahami. Kalau memilih pelajaran sebelumnya dari PKN itu mungkin kan pernah memilih ketua kelas, memilih pemimpin, sudah mengerti? Ngerti. Memilih Presiden. tahun 2024 nanti ya. Sebelumnya Hilal sudah ada calon yang akan dipilih? Belum. Sudah tahu siapa saja calonnya? Belum ya? Pentingnya pemahaman sosialisasi tidak hanya terletak pada penyampaian informasi saja, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif. Pendidikan dan pengetahuan politik ini juga dapat diperoleh melalui bangku sekolah, ataupun dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, yakni melalui media sosial. Sejak beberapa tahun yang silam, anak disabilitas ini kurang mendapat perhatian di masalah pemilih ini. Nah, dengan adanya proses yang kamu datang sekarang dari TPR ini akan mengangkat bahwa sistem pemilu ini akan diikuti anak ingin memilih pemimpin yang lebih bagus lagi demi bangsa ini. Jadi menginginkan anak-anak ini bisa dibimbing di TPS, karena anak kita ini ada tunadaksa, ada tunarungu, yaitu ada juga autis, banyak masalah anak yang inklusi ini. Jadi dengan adanya sistem pemilu ini anak ini sangat menguntungkan bagi anak untuk memilih itu pemimpin 5 tahun akan datang. Karena anak ini sangat berpartisipasi. Contoh waktu kita pemilihan OSIS, kemudian anak-anak mengetahui sistem pemilu ini lewat buku. Lewat buku, PKN, media sosial, masyarakat, keluarga. Itu yang terhadap anak mengetahui sistem pemilu ini. Nah, tapi alhamdulillah kami sejak datangnya dari TPR ini kami mengucapkan terima kasih bahwa anak kami itu merasa tahu bahwa mereka gurunya, sekolahnya sudah tuh itu PPDI-nya. Tidak hanya dalam hal memberikan hak suara, mengikuti kegiatan politik seperti kampanye atau terlibat dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan pemilu yang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat menjadi hal yang sangat susah diakses, terutama oleh para penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kurang mendukungnya akses bagi para penyandang disabilitas dalam penggunaan hak suara tersebut. Aksesibilitas sendiri bisa diartikan sebagai peluang, kesempatan, atau kemudahan untuk memperoleh suatu pelayanan dalam menggunakan hak pilih. Penggunaan hak politik dan mudahnya akses bagi para penyandang disabilitas merupakan hal yang penting karena dimaknai sebagai pembukaan ruang politik bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mengapresiasikan hak-haknya. Saudara, pemilu 2024 tentunya menjadi babak baru dalam memastikan hak partisipasi penuh bagi setiap warga negara, setiap kalangan tanpa terkecuali para kaum difabel atau penyandang disabilitas. Dan kali ini saya sudah bersama salah seorang Ketua Dewan Perwakilan Cabang dari PPDI Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Sudarman. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Bapak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, kita berbicara mengenai pemilu 2024 ini Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pemilu 2024 ini khususnya bagi para kaum difabel yang akan memilih nanti? Untuk para pemilih disabilitas pada tahun 2024 nanti, alhamdulillah dibandingkan 2019 agak lumayan disosialisasikan oleh pemerintah, baik itu KPU,
dipastikan disabilitas 2024 bisa memilih daripada 2019 mungkin. Untuk sosialisasi yang sudah pernah dilakukan itu apa saja bentuknya Bapak? Untuk sosialisasi yang sudah dipenuhkan saat ini kami masih melalui ke orang-orang tuanya untuk memberikan arahan supaya anaknya itu bisa memilih begitu. Untuk target sendiri berapa persen nih dan yang akan mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024 mendatang? Untuk target insya Allah kita 50% dipastikan untuk wilayah Kota Sekayu itu bisa memilih, 50% bisa memilih. 50% Ya, ya Bapak. Allah. Untuk dari PPDI sendiri itu apa saja Pak yang sudah dilakukan terutama menjelang pemilu nanti? Untuk PPDI ya itu tadi kita masih memberikan sosialisasi terhadap para disabilitas, entah itu disabilitasnya, entah orang tuanya atau walinya pada disabilitas tersebut. Apakah nantinya ada TPS khusus ataupun alat bantu khusus yang diharapkan pada saat pemilu nanti terutama di TPS Bapak? Nah itu harapannya kami untuk disabilitas ini, untuk TPS khususnya itu kami sangat berharap adanya ini akses untuk disabilitas untuk menuju ke pemilihan pada TPS tersebut. Utamanya itu adalah kursi roda. Karena untuk disabilitas itu bisa memilih itu harus ada akses disabilitasnya pada TPS tersebut. Terutama kursi roda. Karena bukan juga disabilitas yang harus memakai kursi roda, kan lansia juga termasuk harus juga menggunakan kursi roda. Betul. Dan juga harus ada bimbingan khusus dari anggota tersebut, entah itu perwakilan disabilitas atau khusus. Jika kita belajar dari pemilu sebelumnya Pak, kira-kira apa saja yang harus ditingkatkan ataupun Bapak harapkan tersendiri untuk kaum difabel ini bisa memilih dengan efektif tentunya? Bisa berpartisipasi secara aktif jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Ya, untuk harapan kami, untuk disabilitas itu bisa memilih, kita harapkan juga setiap TPS itu kalau bisa kita itu ada perwakilan dari disabilitasnya untuk ikut serta dalam mendampingi entah itu dari petugas TPS atau sebagainya, untuk supaya bisa mendampingi para disabilitas itu untuk memilih pada TPS tersebut. Oke, baik. Berarti dalam mendukung partisipasi kaum difabel untuk pemilihan umum 2024 ini sudah banyak yang dilakukan juga ya Bapak ya. Dan juga nanti kita berharap ke depannya para kaum difabel ini dapat memberikan hak pilihnya dan juga karena ini nantinya akan menjadi agen perubahan untuk pemilihan umum ataupun kepentingan politik kita ke depannya Bapak. Baik, terima kasih Bapak Sudarman atas waktunya Bapak. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali Bapak. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilu, termasuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas. Saudara, partisipasi politik bukan hanya sekedar hak, tapi juga transformasi. Melalui program literasi politik yang inovatif, penyandang disabilitas ini tidak hanya menjadi pemilih, namun juga dapat menjadi agen perubahan dalam penentuan agenda politik di masa depan. Dan kali ini saya sudah bersama salah seorang ketua KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Bapak Yupizar ST. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Baik Bapak, baik, kita berbicara mengenai pemilu 2024 Bapak. Bagaimana kondisi untuk data pemilih di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya bagi para kaum difabel atau penyandang disabilitas Bapak? Baik, jadi penyusunan daftar pemilih ini telah kami tetapkan di bulan Juni kemarin. Nah, di daftar pemilih tetap tadi itu kami data-data disabilitas itu kami data sesuai dengan jenis disabilitasnya, mulai dari cacat fisik, mental dan sebagainya, dan semuanya telah kita data dengan baik. Nah kemarin juga kami sempat memfinalkan dengan ketua disabilitas PPDI Pak Sudarman, kemudian juga
Sebelumnya juga kami sempat juga koordinasi dengan sekolah SLB, nah, dengan harapan seperti semboyan pemilu yang didengungkan oleh pimpinan KPU RI bahwa pemilu 2024 ini pemilu yang inklusif dan bisa memfasilitasi kaum disabilitas. Ramah difabel ya Pak ya. Dan Ya, tentunya betul. selain itu sejauh ini sendiri Bapak sudah berapa jumlah total daripada pemilih dari kaum difabel atau penyandang disabilitas ini yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya Ya. Bapak? Untuk jumlah disabilitas di Kabupaten Musi Banyuasin ini sejumlah 1.449, laki-laki 793 dan perempuannya 656. Tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan itu yang sudah bisa melakukan pemilihan ya Bapak? Siap. Nah, mungkin ada di antara mereka, di antara disabilitas yang belum masuk, mungkin tersisip atau terselipkan. Nanti ada DPK, daftar pemilih khusus. Dan kami akan prioritaskan juga untuk disabilitas ini akan kami data, masukkan kembali. Jadi bisa menambah. Di daftar Lebih. pemilu khusus itu Ya, Bapak. Untuk saat ini sendiri berapa target Bapak? Berapa persen target untuk para pemilih dari kaum difabel sendiri? Harapan dari 1.449 ini kita seperti yang ditargetkan nasional, kalau bisa ya kita di atas itu 80% lah. 80% ya Bapak untuk target para Ya. pemilih dari kaum difabel ini. Ya. Untuk sosialisasi dari KPU sendiri nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan bentuk sosialisasi ataupun ada program khusus yang memungkinkan untuk diberikan kepada para kaum difabel khususnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Bapak? Kemarin kami seperti yang kami sampaikan tadi koordinasi dengan ketua disabilitas. Jadi kita menitip pesan ke program-program disabilitas. Bahwasanya kami KPU Kabupaten Musi Banyuasin komit mulai mereka kita data dalam pemilih ini, kita koordinasi, kemudian juga mengucapkan terima kasih juga kepada ketua disabilitas tadi yang saya intens komunikasi, menanyakan anggotanya udah masuk apa belum, kemudian harapan juga mereka ikut terlibat aktif juga, bukan cuma sekedar memilih, tetapi juga bisa jadi penyelenggara yang bisa memungkinkan untuk kami ajak jadi penyelenggara yang tidak mengganggu fungsi dan tugas KPPS, itu kita prioritaskan. Ya baik, kita berharap juga Bapak ya bagi para kaum difabel ini dapat memilih ataupun menyuarakan haknya, karena ini tidak hanya mengenai tentang masyarakat saja, tapi pemilu 2024 ini adalah hak bagi setiap warga negara dan juga bangsa, tidak terkecuali para kaum difabel. Nah baik, mungkin itu saja Bapak dialog kita singkat pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak. Siap, sama-sama. Dan juga saudara, pemilu 2024 bukan hanya tentang hak suara, bersama menuju keadilan, kesetaraan, dan juga keberagaman dalam ruang demokrasi kita. Mari kita gunakan hak suara kita karena satu suara sangatlah berharga. Demikian Cerdas Memilih kali ini dan sampai jumpa.